Waktu lu lagi pengen belajar technical analysis, lu pasti pernah lihat klaim seseorang seperti ini. Nah, dari klaim sederhana ini, muncullah perdebatan antara dua kubu. Mana mungkin institusi trader itu narik garis buat perdagangannya? Ya mereka harus lihat laporan fundamental lah. Kubu yang satunya membantah, dasar sotoy lu! Namanya trader itu ya udah pasti pakai technical analysis. Berulang-ulang terus topiknya sampai muncullah satu pertanyaan yang ada di dalam kepala gua. Masih bisa entry nggak, Bang? Nggak, itu yang di Telegram. Itu yang di Telegram. Lu balik lu kalau masih nanya itu ya. Jadi pertanyaan yang gua maksud di sini adalah bagaimana cara trader institusi itu trading? Nah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, gua mau kasih tahu sistem baru yang bikin lu bisa bangun tim affiliate sendiri. Atau bisa lebih dikenal dengan campaign handler dari XM. Sistem ini memungkinkan lu sebagai partner XM buat mendelegasikan promosi, menjalankan banyak campaign sekaligus, dan bagi komisi secara otomatis. Ini cocok banget buat lu yang pengen ekspansi bisnis affiliate, tapi punya waktu itu terbatas. Buat lu yang tertarik, link udah gua sematkan di bio. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang lu bayangin ya, lu punya akses ke miliaran dolar, dan lu bisa mempengaruhi pergerakan harga dengan satu klik tombol saja. Konon cara seperti itu yang digunakan institusi besar seperti bank, hedge fund, dan perusahaan investasi di financial market. Bahkan menurut Wall Street Journal, hedge fund terbesar saat ini, yaitu Millennium Management, mampu mengelola lebih dari 69 miliar dolar dan mereka juga menggunakan lebih dari 2.600 profesional. Wow! Dari pernyataan sederhana ini aja, kita udah tahu kan, keunggulan yang dimiliki para institusi trader itu lebih banyak dibanding retail trader seperti kita. Belum lagi pendekatan utama yang mereka lakukan di financial market. Pendekatan? Maksudnya gimana tuh, Bang? Oke, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, gue mau ajak lu perhatikan hasil interview dengan salah satu hedge fund. Tenang aja, semuanya ini udah gua translate, sudah gua rangkum karena dia di sini menggunakan bahasa Inggris dan terlalu panjang juga sih. Jadi di sini gue cuman ambil poin tentang pandangan beliau terhadap technical analysis. Jadi menurut beliau di sini kalau teknik analisa hanya dilihat dari pola di grafik, itu akan sangat sulit diuji dan sangat subjektif karena pola yang sering digunakan hari ini mungkin bisa saja besok berubah pola. Nah, menurut gue pribadi ya, hal ini jadi bisa terjadi itu karena otak kita hanya ingin melihat suatu hal yang ingin kita lihat. Kalau misalkan kita pengen lihat pola W gitu ya kan, ya udah kita di otak kita tuh menggambarkan ya itu pola W. Padahal ya belum tentu itu pola W, bisa aja M gitu ya kan. Karena ada kakinya gitu di bawah gitu, nggak tahu kita. Nah, hal seperti ini tuh dalam psikologi dinamakan confirmation bias. Dan di sini solusi dari beliau, kita harus percaya dengan sistem trading yang bisa ditulis menjadi seperangkat aturan yang jelas dan bisa ditiru siapa saja, bahkan orang Mongolia yang tidak bisa bahasa Inggris. Teknik apa tuh? Coba tulis di kolom komentar. Jadi kesimpulan dari hasil wawancara dengan beliau ini adalah jika menebak pola itu seperti kita melihat awan, nih hari ini hujan apa enggak nih, yang dilakukan oleh institusi trader itu jauh lebih canggih daripada itu. Karena di sini mereka bertransaksi dengan data yang konkret. Oke, kita stop dulu sampai sini, kita bedah dulu data konkret yang dimaksud itu seperti apa. Oke? Trader institusi itu mereka memiliki pendekatan khusus yang digunakan untuk beroperasi di pasar finansial. Ayo kita selami lebih dalam lagi. Pertama, mereka sangat mendominasi teknologi dan kecepatan. Seperti yang diungkap Michael Lewis dalam bukunya Flashboy, mereka itu bermain di dimensi waktu yang berbeda. Ini lu bayangin aja ya, mereka itu bisa melakukan ribuan transaksi hanya dalam hitungan detik. Hal yang di luar logika pasar ini bisa dilakukan karena adanya infrastruktur low latency. Dan seperti hasil interview dengan mantan HFT trader, mereka itu sampai taruh server fisiknya itu di sebelah server bursa loh. Dan sudah pasti kabel fiber optiknya pun bukan kabel fiber optik yang lu beli di toko komputer seberang komplek lu, nggak mungkin. Dan udah pasti sih fungsinya itu bukan buat gaya-gayaan doang, tapi buat arbitrase statistik dalam skala mikro. Kalau lu nggak tahu fungsinya buat apa, pokoknya itu kayak sesuatu hal yang bikin retail trader itu kayak sebuah noise lah di market. Tapi buat mereka, noise itu yang jadi opportunity. Dan keunggulan yang kedua di sini adalah mereka mendapatkan informasi itu lebih universal, lebih besar.
ya. Di buku Dark Pools karya Scott Peterson, di situ dijelaskan bagaimana institusi itu punya akses di data yang bahkan belum pernah masuk ke publik. Terus apa nih? Mereka cuma baca laporan keuangan aja. Oh, jangan salah, lebih jauh lagi bahkan. Mereka itu punya tim analis yang bisa bikin model finansial itu lebih detail. Ditambah lagi, riset lapangan yang mereka lakukan itu lebih direct di lapangan. Jadi nggak nungguin kayak berita keluar gitu, enggak. Bahasa sederhananya mungkin biar lu lebih paham itu kayak info orang dalam lah, ya kan? Lagi dan lagi ya, orang dalam pemenangnya. Bahkan seperti yang diungkap The Wall Street Journal, mereka itu rela bayar mahal untuk informasi seperti data satelit dan geolokasi, data transaksi agregat, dan analisis sentimen politik. Sebenarnya kalau misalkan kita jabarkan satu-satu, itu banyak sekali sih keunggulan yang mereka punya. Tapi dari penjelasan sederhana gua ini, harusnya sih lu udah tahu aja kan, kita itu kayak orang lapangan yang panas-panasan gitu ya kan. Nah, sedangkan mereka itu ada di ruangan VIP sambil ngeliatin kita panas-panasan. Habis itu ruangan mereka itu ber-AC. Jadi benar-benar berbeda lah ya. Tapi pertanyaannya di sini adalah apakah ini akhir dari karir kita sebagai trader retail? Jawabannya udah pasti enggak ya. Ini belum berakhir. Tenang aja. Karena di tengah semua kecanggihan mereka, ada satu hal yang mereka itu tidak bisa beli. Orang dalam, enggak dong. Mindset dan disiplin. Betul, mereka punya algoritma trading miliaran dolar, tapi kalau misalkan risk manajemennya itu jeblok, ya udah pasti bangkrut juga. Seperti kejadian Lehman Brothers di tahun 2008. Kalau lu mau tahu sebesar apa mereka ini adalah salah satu bank investasi global terbesar keempat Amerika Serikat pada saat itu. Belum lagi teknologi canggih yang mereka pakai. Saking canggihnya, mereka itu bisa menciptakan produk derivatif kompleks seperti mortgage-backed securities. Mungkin gua kasih analoginya kayak gini aja kali ya. Derivatif biasa itu hanya mampu membuat kontrak janji buat beli daging 5 bulan lagi sebesar, ya let's say 100 kg lah ya, dengan harga yang ditetapkan hari ini. Jadi kalau misalkan ada tiba-tiba kenaikan harga atau penurunan harga, itu nggak akan ngaruh. Karena sudah ada kontrak janjinya ya kan. Sedangkan derivatif kompleks itu bisa langsung ambil 1000 potong daging sapi dari berbagai kualitas, lalu daging itu digiling jadi satu yang membuat kita udah nggak tahu mana kualitas daging baik dan buruk, baru dibagikan ke orang yang memilih kualitas daging premium, standar, dan ekonomi. Tapi dari segala kecanggihan mereka ini ya, tetap aja hancurnya karena risk management yang tidak terukur. Karena pada saat itu budaya deal making itu lebih kuat daripada suara risk manager yang mengingatkan. Jadi mindset mereka pada saat itu begini, real estate Amerika Serikat ya mana mungkin jatuh. Saat bubble real estate itu pecah, otomatis kan aset mereka nggak berharga lagi. Dan udah pasti, kepercayaan investor itu bakal menghilang kan. Dan singkat cerita, Lehman Brothers di sini berhasil bangkrut dengan total 639 miliar US dollar. Ya, kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat pada saat itu. Dan dari kejadian ini, kita sama-sama tahu, institusi trader yang punya teknologi canggih, yang sebesar itu aja, mereka aja bisa hancur loh. Karena hal sesederhana risk management. Oke? Dan kali ini, gua nyatakan, bukan orang dalam pemenangnya. Oke, pelajaran terbesar dari trader profesional, mereka itu trading di level why, bukan what. Maksud gue tuh begini, mereka tahu why harus masuk ke level tersebut, mereka tahu why harus cut loss di titik tersebut, dan juga mereka tahu why harus take profit di titik tersebut. Bukan cuma tahu apa yang terjadi di chart, tapi mengerti kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana harus bereaksi. Inilah bedanya trading dengan sistem versus trading dengan feeling. By the way, udah lama nih kita nggak lanjutin trading tanpa feeling. Kita tunggu di bulan Januari, oke? Nah, jadi kalau misalkan lu masih bertanya, apakah kita bisa mengikuti cara trading institusi trader? Jawabannya, bisa. Tapi nggak 100%. Mungkin biar enak di sini gua analogikan seperti BMKG aja ya. Singkatnya di sini cara mereka memprediksi cuaca itu dengan cara menghitung kekuatan angin, ketebalan awan, dan suhu cuaca. Bukan cuma di darat, tapi juga di laut. Nah, sedangkan kita, gimana cara kita tahu akan terjadi hujan 5 jam lagi? Ya kita nggak tahu secara pasti hujan akan terjadi 5 jam lagi, atau 3 jam lagi, atau 2 jam lagi. Cuman intinya, kalau misalkan kita melihat awan itu sudah mendung,
pilihannya cuma dua kan. Lu bawa mobil, atau lu bawa jas hujan. Atau ya nggak usah pergi aja sekalian, di rumah aja, ya kan? Sama halnya juga dengan trading. Kita nggak akan tahu secara pasti apa yang akan terjadi di market, tapi paling tidak, kita sudah mempunyai payung di financial market yang dinamakan stop loss.